Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunyapita Lestari. Di sini saya akan sedikit membahas tentang analisa teknikal untuk pemula. Analisa teknikal sendiri merupakan usaha memprediksi arah harga dengan menggunakan data aktivitas pasar di masa lalu. Umumnya digunakan untuk jual beli jangka pendek, bisa dalam hitungan menit atau juga bisa dalam hitungan bulan. Dan ini tidak hanya digunakan di saham, forex, crypto, dan lain-lain. Perilaku penjual dan pembeli di pasar dapat menganalisa di antaranya 1. Analisa fundamental. Saat analisa fundamental, menganalisa kinerja perusahaan, dan analisa teknikal yang menganalisa behavior pada pelaku pasar. Caranya dengan melihat harga dan volume transaksi di pasar dan mencari pola-pola yang muncul. Selanjutnya yaitu sejarah analisa teknikal. Analisa teknikal bukanlah hal yang baru, melainkan candlestick yang ada sekitar 300 tahun yang lalu atau sekitar tahun 1700-an yang berasal dari Jepang. Dokumentasi pertama candlestick ada di buku yang dibuat oleh Munehisa Homa, seorang pedagang beras pada tahun 1700-an. Dia menggunakan candlestick untuk menganalisa pergerakan harga kenaikan beras. Lalu, di dunia barat sudah populer sejak 100 tahun yang lalu. Misalnya, yang terkenal yaitu teori atau tulisan oleh Charles Dow sekitar tahun 1851 sampai dengan 1902 atau yang sekarang dikenal dengan Dow Theory yang menjadi dasar analisa teknikal modern. Sampai sekarang, nama indeks di Amerika ada Dow Jones Indices dan Dow-nya sendiri berasal dari Charles Dow. Buku-buku populer tentang analisa teknikal juga sudah ada sejak tahun 1930-an dan sejak zaman modern sekarang, sudah mulai mengkerucut ke pola indikator apa yang benar-benar bisa menghasilkan analisa yang akurat. Berikutnya yaitu 3 konsep dasar analisa teknikal. Dan ini merupakan hasil dari penyederhanaan dari Dow Theory. Yang pertama, the market discounts everything, yang maksudnya pergerakan harga sudah mencerminkan semua faktor yang ada. Jadi, di analisa teknikal, kita harus sadar bahwa kita itu tidak mungkin tahu segalanya tentang suatu saham, suatu perusahaan, dan tentang kondisi ekonomi. Kita harus menganggap harga saham sudah mencerminkan segala kondisi yang ada mau rumor, makroekonomi, fundamental, dan lain-lain. Kita berusaha fokus hanya ke menganalisa pergerakan harga saham. Yang kedua yaitu price moves in trends, artinya harga bergerak mengikuti tren. Analisa teknikal sebetulnya mencoba menganalisa perilaku para pelaku pasar, dan ternyata perilaku yang sangat jelas adalah selalu adanya tren di pasar. Jika positif, maka semuanya positif, dan jika negatif, maka semua negatif. Maka, ketika menganalisa teknikal, akan banyak mengidentifikasi terbentuknya suatu tren. Yang ketiga yaitu history repeats itself. Artinya, sejarah itu akan berulang. Setelah bertahun-tahun, ternyata perilaku manusia tidak pernah berubah. Kadang rakus, dan kadang juga panik. Dan ini terlihat di pola-pola terbentuk yang ternyata berulang terus dari tahun ke tahun. Pola ini dipergunakan untuk membaca arah pergerakan suatu harga. Dalam analisa teknikal harga saham akan dilihat dalam bentuk chart. Ada 2 akses atau sumbu, yaitu horizontal adalah waktu, dan yang vertikal adalah harga. Sumbu waktu bisa mingguan
atau yang lain-lain. Harga akan dimunculkan dalam bentuk candlestick atau bentuk lilin. Bisa dilihat dari atas yang berwarna hijau dan warna merah. Setiap candle akan menunjukkan 4 angka, yaitu harga open atau harga pasar saat dibuka, close, harga terakhir saat pasar ditutup, high, harga tertinggi di hari itu, dan low, harga terendah di hari itu. Kalau dibalik ke candlelight, harga open dan close akan membentuk yang namanya body atau badan candle, dan bentuk high dan low berbentuk garis atau bisa disebut shadow atau wick. Jika close lebih tinggi dari open, maka warna bodinya akan berwarna hijau, dan jika lebih rendah, maka akan berwarna merah. Bisa dilihat gambar di samping. Chart dan candlestick merupakan visualisasi dari harga yang akan memudahkan kita untuk melihat tren dan pola yang terjadi di pasar. Selanjutnya, tren merupakan kecenderungan arah pergerakan harga. Bisa cenderung naik atau uptrend, atau turun, downtrend, dan tidak naik, tidak turun, sideways. Support dan resistance merupakan batasan psikologis yang terbentuk secara natural di pasar. Resistance terbentuk ketika para pelaku pasar mayoritas memilih menjual saham dan terjadi secara alamiah di pasar. Support terbentuk ketika mayoritas para pelaku pasar menganggap harga itu yang cukup untuk dibeli. Saat support dan resistance ditebus, harga akan terus bergerak menjadi support dan resistance berikutnya. Dalam analisa teknikal, support dan resistance ini akan digunakan untuk mencari saat yang tepat untuk menjual dan membeli. Misalnya, dengan membeli di support dan menjual di resistance, atau dibeli saat tebus resistance. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.